Hai teman-teman, balik lagi bersama kita di Bincang-Bincang Hangat kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas konvergensi media baru dunia digital dalam genggaman nih, ya. Aku Lisna Rizky Aulia. Dan aku Tria Ananta. Hari ini kita punya topik yang sangat relevan sekali, yaitu konvergensi media baru dengan judul Dunia Digital dalam Genggaman. Dan spesialnya kita nggak cuma berdua nih. Betul banget nih, kita kedatangan tamu istimewa. Ada Kak Nasya Fatimatus Zahra, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Halo Kak Nasya, apa kabar? Alhamdulillah baik banget untuk Kak Lisna dan juga Tria. Senang banget sih bisa diundang di podcast Bincang-Bincang Hangat. Seneng banget ya kan bisa ngobrol sama kalian berdua. Siapa tahu bermanfaat buat penonton. Dan bisa sharing juga ya tentunya ya. Kalau boleh tahu semester berapa sih Kak sekarang? Aku sekarang lagi menjalani semester 4. Kesibukannya selain jadi mahasiswi di Undira, jadi apa tuh Kak? Aku kesibukannya magang juga di salah satu perusahaan yang ada. Keren. Kakaknya bisa kuliah sambil magang juga nih ya. Dapat ilmu, dapat juga cuan ya Kak Nasya ya. Oh my god. Emang Gen Z sekarang kayak begitu ya. Sandwich generation kita tuh ya. Betul. Lanjut Tria. Kak Nasya, kita langsung aja ya. Sebenarnya konvergensi media itu apa sih? Dan kenapa disebut dunia digital dalam genggaman? Sebenarnya sih bisa dilihat secara sederhana ya. Konvergensi media itu proses penyatuan dari berbagai bentuk media, kayak TV, radio, koran, jadi satu platform digital. Betul. Karena kita sekarang konsumsinya lewat handphone, ya kan, dunia digital itu kayak seakan gampang gitu loh untuk dipegang dan dibawa kemana-mana. Bener banget. Jadi bisa ngelihat hal luas hanya lewat HP aja ya Kak ya? Betul sekali. Walaupun jauh, tetap bisa ngelihat. Jadi kayak sekarang tuh kita bisa nonton berita TV tuh lewat TikTok atau Instagram. Terus juga baca artikel koran tuh kayak via Instagram tuh ada kayak contohnya di akun media tuh Jakarta Keras contohnya. Di situ ada juga berita-berita hangat dari Jakarta ya, DKI Jakarta, terus banyak juga dari Depok, Lambe Turah. Biasanya tuh sering banget kalau misalnya biasanya selebriti yang buat kegaduhan ya. Banyak banget berita-berita hoax atau apapun yang ada di platform tersebut atau di akun si Lambe Turah itu. Biasanya kayak gitu ya. Makanya itu contoh harus konvergensi hati-hati ya. Hati-hati banget. Jadi buat kalian para generasi nih, generasi Z atau generasi sandwich ini, kalian kalau misalnya mau upload apapun itu ya dipikir dulu gitu ya. Harus memilih-milih berita juga ya. Yang itu mana juga yang contoh konvergensi digital ya, Kanasya ya. Sekali. Jadi itu kayak media tuh sekarang tuh lagi nggak jalan sendiri-sendiri guys. Semuanya saling terhubung dalam teknologi digital. kalau dari sisi masyarakat, apa perubahan paling besar yang Kanasya lihat? Perubahan sih yang paling ketara ya di cara konsumsinya ya. Generasi sekarang tuh kan lebih suka konten singkat, visual, menarik. Kayak intinya aja gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, satset betul. banget. Terus juga bisa diakses dimanapun, kapanpun. Makanya media tradisional tuh sekarang sudah pindah ke haluan platform digital. Benar banget nih. Kadang kita percaya review di TikTok ataupun di Instagram karena itu lebih akurat. Biasanya kayak influencer nih ya. Kalau misalnya kalian pengikutnya Tasya Farasya nih, kalau misalnya kalian tahu ya, Tasya Farasya itu kan kreator make up ya kan. Biasanya tuh orang-orang pada langsung notice gitu kalau misalnya yang review Tasya Farasya udah pasti approve ya. Kayak misalnya Doktif nih yang lagi rame akhir-akhir ini. Doktif tuh lagi rame banget ya sayang ya. Biasanya tuh pada percaya lewat review daripada lewat iklan resminya nih. Itu dia, konsumen tuh bukan hanya sebagai konsumen ya, itu bisa jadi produsen. Lewat konten kita semua bisa jadi media. Jadi bisa diakses ke semuanya ya. Betul sekali. Tapi pasti ada tantangannya ya kayak. Benar sekali, banyak ya tantangannya. Salah satunya tuh kita banjir informasi. Konvergensi ini tuh bikin semuanya serba instan dan juga cepat. Satset gitu ya, satset. Betul sekali, tapi belum tentu akurat ya. Jadi kalau kita dapat informasi kita harus cari tahu dulu nih sumbernya dari mana.
akurat apa enggak ya. Sudah benar atau belum ya? Betul, jadi jangan percaya berita hoax nih ya. Harus Para memilih-milih. penonton YouTube ini ya, para penonton channel ini, kadang kita juga dapat info dari algoritmanya aja nih yang memperkuat opini sendiri. Makanya nih penting banget nih kita punya literasi digital ya kan. Jangan cuma konsumsi, tapi kita harus berpikir kritis. Buat dunia kerja gimana pengaruhnya tuh Kak? Pengaruhnya itu profesi di media ini tuh sekarang dituntut harus serba bisa ya guys. Wartawan harus bisa nulis, ambil gambar, edit video, juga kita harus paham SEO. Di sisi lain nih terbuka juga banyak profesi baru kayak konten strategi, sosial analisis, dan juga sebagainya. Artinya kita juga harus adaptif nih ya, adaptif sekali. Nggak cukup cuma punya satu skill aja. Jadi kalau misalnya kalian di kerjaannya, job desk kalian misalnya kalian itu jadi konten creator ya kan, biasanya tuh dia tuh menganalisis konten-konten apa aja nih yang buat perusahaan kita makin berkembang ya, makin berkembang atau mengikuti tren yang lagi zaman sekarang ini ya, misalnya kayak velocity gitu sayang ya. Kalau misalnya kalian punya produk-produk apapun gitu ya di e-commerce kalian, itu bisa dijadiin bahan untuk konten gitu sayang ya. Gabungin ya kayak. Jadi banyak bagus banget, yang inspiratif. tertarik, Iya ya. betul ya. Kalau misalnya ada tuh yang konten-konten kayak misalnya menyiram air gitu, terus tiba-tiba Oh, iya. nongol lah diskon kayak gitu-gitu ya sayang ya. Betul, tapi kita tuh jangan khawatir ya guys, semua bisa dipelajari asal kita mau dan juga berkembang. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Kanasya sendiri nih, ya, ada contoh nggak sih konvergensi di dalam hidup kamu tuh kayak gimana gitu Kanasya? Banyak banget sih ya, kayak misalnya aku dulu tuh baca berita dari koran, sekarang aku pindah ke Twitter, nyari-nyari kayak berita viral yang ada di Indonesia tuh apa sih gitu kan. Si X itu ya, sekarang namanya X Iya gitu. betul, udah ganti ya X. Emang kalau misalnya berita hot atau terkini tuh langsung update di Twitter Iya. biasanya. Dia, Pencarian utama itu. dia lebih cepat guys di Twitter guys. Baru sih lambe turah itu teman-teman ya. Terus juga aku dulu sering banget nonton TV di televisi ya. Sekarang tuh lebih ke Netflix. Berbayar ya kan Nasya ya, Betul berbayar sekali. ini. Netflix ini berbayar ya guys. Karena banyak tontonan yang menarik guys di sana. Iya. Daripada di TV. Kalau misalnya zaman sekarang, kalau dulu kan di TV semua gitu. Ya. Aku juga bahkan belanja aja sekarang bisa sambil nonton live shopping TikTok, bisa sambil tiduran. Udah kayak nonton TV campur e-commerce. Iya. Karena sekarang tuh zamannya semuanya era digital, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi malas keluar nih ya, kalian tuh bisa langsung aja tuh ke e-commerce ya, e-commerce atau websitenya, belanja-belanja mau apapun ada di situ. Jadi bener gak? Betul. Jadi lewat HP doang kita bisa ngakses ke semuanya. Jadi Bisa kalian belanja. nggak usah perlu keluar rumah deh pokoknya ya. Kita lanjut ke dampak positif dan tantangannya nih ya, Kanasya ya. Kira-kira dampaknya gimana sih? Positif apa enggak ya gitu? Sebenarnya positif ya untuk anak Gen Z kayak aku. Kayak informasi tuh lebih cepet nyampe ke aku guys, dan juga diakses oleh banyak orang dimanapun dan kapanpun yang aku mau akses. Terus juga orang bisa jadi content creator dan juga komunikasi makin interaktif. Ya, biasanya lebih praktis gitu ya Kanasya ya. Jadi nggak bertele-tele. Kalau misalnya zaman dulu kan kita baca koran kayak bener-bener lengkap banget. Kalau misalnya sekarang tuh udah bener ini deh, singkat, positifnya tuh enak banget gitu ya. Tapi pasti ada tantangannya dong Kak. Iya. Jelas banget guys tantangannya, salah satunya tuh hoax itu tuh kayak mudah menyebar luas secara cepat ya di media digital ini. Terus juga orang jadi gampang kecanduan karena semua serba instan kan. Dan media lama itu mulai ditinggalkan karena media lama berganti ke media digital. Oh begitu Kanasya ya, itu dampak positifnya nih kalau misalnya dari mata Kanasya memandang itu dampak positifnya seperti itu ya Kanasya. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih Kanasya ya, harus gimana sih kita menurut Kanasya, kita sebagai pengguna tuh harus kayak gimana? Yang paling penting sih literasi digital ya. Kita harus ya. Betul, kita harus pinter-pinter nih milih informasi, juga kita harus cek dulu dari sumbernya, dan juga jadi pengguna yang aktif, bukan cuma penonton, kita juga bisa jadi content creator. Tuh kan, jadi jangan hanya nontonin aja, kalian pun bisa ikut dalam andil content creator, biasanya dapat cuan nih. Betul. Ya, biasanya
Biasanya kalau misalnya afiliator itu bisa dapat cuan. Jadi kalau misalnya kalian di rumah aja scrolling TikTok, mendingan kalian sambil jadi content creator ya, bikin digital kayak misalnya konten make up, masak atau pengetahuan. Bener banget ya. Gitu. Setuju banget, dunia digital itu peluang, bukan cuman hiburan doang. Nah, ngomong-ngomong tentang pinter-pinter informasi itu pasti banyak dampak buruknya juga ya, Kak ya. Bener. Contohnya tuh kayak mana sih, Kak? Biasanya kalau misalnya dampak buruk itu mengarah ke gen alpha biasanya nih, yang Apa anak tuh? kecil. Biasanya kalian tuh kalau misalnya pulang sekolah nih ya, harus suka mainan FF atau mainan gamers gitu mungkin ya. Jadi kecanduan guys. Salah penggunaan AI ya. Iya. Bisa gambar muka orang, bisa jadi Yang orang lain. Ballerina cappuccina itu maksudnya apa nih? Kita para Gen Z itu nggak ngerti ya. Kita tuh ngertinya tuh yang lain atau TikTok velocity gitu-gitu. Nah, nih kalau Gen Alpha ini biasanya pakai AI itu buat kayak campuran-campuran binatang sama kayak kopi. Jadi dinamain ballerina cappuccina gitu pokoknya. Kalian tahu nggak sih ballerina cappuccina itu apa? Gak tahu ya. Gak tahu Ya, makanya aku tuh juga bingung gitu kan di platform Tujuannya IG apa ya? atau TikTok tuh kayak dia pakai AI digabung-gabung gitu loh. Kalau misalnya pesawat sama binatang jadinya kayak krokodilo apa gitu. Saya juga nggak tahu, bingung nih ya gitu. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir tuh Gen Alpha juga kadang punya ciri khas sendiri nih daripada Gen Z gitu ya. Betul. Itu kalau misalnya dampak AI-nya nih gitu kan Asya. Wah, gak kerasa banget nih ya teman-teman. Ngobrolnya seru banget nih bareng Kanasya, udah sharing-sharing. Terima kasih banyak ya Kanasya udah sharing bareng kita berdua nih sebagai host dan co-host ini. Jadi biar teman-teman tuh banyak banget yang ngambil ilmu dari Kanasya juga nih, selaku mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara semester 4 ya Kak? Iya betul. Masya Allah, doain ya teman-teman supaya Kanasya ini tugas-tugasnya atau lagi sibukan apapun semoga dilancarin ya. Amin. Makasih juga untuk Kak Lisna dan juga Kak Tria udah mengundang aku untuk ngobrol di sini. Seru banget temanya dan juga asik banget nih dua orang ini. Benar, kita harus asik karena kita udah interaktif banget ya, ekstrovert kita nih berdua nih ya. Lanjut. Ya, buat kamu yang dengerin, semoga sekarang jadi makin paham nih apa tuh tentang konvergensi media baru. Dunia digital itu ada di tangan kita, guys. Jangan kita yang diatur sama dunia digital. Betul banget. Jadi buat kalian jangan lupa follow dan subscribe ya untuk channel kita di Bincang-Bincang Hangat kali ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian juga. Siapa tahu teman kalian mau dapetin ilmu dari kita bertiga gitu ya sayang ya. Dan tentunya sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.